Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rafika Andari di sini. Apa kabar saudara sekalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan follow Instagram saya ya. Terima kasih. Baik, pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap produktif ya. Belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Begitu juga dengan kita melaksanakan perkuliahan, baik itu secara teori maupun praktek, tetap kita laksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pada praktikum fisika kita kali ini, kita melaksanakannya dengan simulasi, yaitu menggunakan Microsoft Excel, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas simulasi, yaitu osilasi pegas M4. Materi sebelumnya M1, M2, dan M3 itu sudah kita laksanakan. Bagi saudara yang ketinggalan atau masih ada yang diragukan, silakan dicek lagi, dipelajari kembali. Linknya nanti ada pada deskripsi video ini ya. Oke, baik. Osilasi pegas. Pegas berosilasi ini berdasarkan nanti dengan hukum Hooke, di mana gaya pada pegas itu sebanding dengan konstanta pegas dan perubahan panjangnya setelah diberi osilasi dan beban. Jadi persamaannya F sama dengan K dikali dengan delta X. Ada yang menyebutkan atau menyimbolkan delta X atau delta Y, seperti itu, sama saja. Oke, kita lihat apa sih tujuan kita praktikum M4 ini. Tujuannya adalah menentukan periode osilasi pegas. Seperti pada gambar ini keadaan yang pertama ini adalah keadaan kesetimbangan di mana pegasnya belum kita beri beban. Kemudian gambar yang kedua ini, pegas ini sudah kita beri beban dengan massa tertentu. Terjadilah di sini perubahan panjangnya atau D. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar pegas yang diberi beban dan diosilasikan atau digetarkan atau diayunkan sehingga terdapat nanti simpangan saat osilasi. Simpangan ini sama dengan perubahan panjang. Bisa simbolnya Y atau X. Jadi nanti ada dua yang kita variasikan. Beban ini, beban massa dan konstanta pegasnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke cara pengambilan datanya. Yang pertama, variasi massa beban M. Berarti langkah pertama kita masukkan nilai konstanta pegas K-nya 1000 Newton per meter. Kemudian masukkan lagi nilai amplitudonya 10 cm. Kemudian masukkan lagi nilai fase awalnya 45 derajat. Ketiga nilai ini nanti sama ya untuk 3 kali percobaan. Yang kita variasikan yang mana? Yang massa beban. Satuannya nanti kilogram ya. Setelah itu baru kita klik mulai untuk menjalankan simulasi. Pegas itu nanti akan bergerak atau berosilasi. Kita perhatikan dan kita tunggu hingga muncul nilai frekuensinya. Frekuensi osilasi ini nilainya nanti kita catat pada jurnal. Ya, kita lakukan pengulangan percobaan ini sebanyak 3 kali dengan memvariasikan massa beban tadi. Oke, kita lanjut ke Excel-nya. Ya, untuk file ini sudah ada di-share di kelas Edmodo-nya ya. Silakan dicek atau langsung dicobakan. Ini konstanta pegasnya 1000 ya. Kemudian amplitudonya 10 cm dan fase awalnya 45 derajat. Kita variasikan yang massa beban. Kita mulai dari 1 kilo. Ya. Kemudian kita klik mulai. Kita amati osilasinya
atau ayunannya, getarannya ya sama itu. Nanti terlihat di sini berapa sih frekuensi osilasi, masanya 1 kg, konstanta pegasnya 1000 Newton per meter. Kita tunggu ya. Muncul deh 31,62. Berarti kita entrikan di jurnalnya. Jurnalnya. Kita entrikan di jurnalnya. Jurnal M4. Nah, ini jurnal M4. Mana yang kita entrikan? Kita entrikan yang ini masanya. Berarti masanya kita mulai dari 1 kilo tadi ya. 1 kilo. Ini konstanta pegasnya 1000. Frekuensinya tadi kita lihat lagi 31,62. Ya, yang kita hitung nanti adalah nilai dari periode ini. Ya, untuk data berikutnya boleh kita ganti masanya menjadi 2 kilo, kemudian 3 kilo. Nilai K-nya tetap 1000 Newton per meter kuadrat. Nanti silakan dicobakan langsung di Excel masing-masing ya. Kita coba lagi ini diganti dengan 2. Kita klik lagi mulai. Ya. Kalau diperhatikan osilasinya agak lebih lambat dibandingkan yang massa 1 kilo karena masanya kita tambah. Kita tunggu sampai muncul di sini frekuensi osilasinya. Oke. Dua 22,36 ya, dientrikan lagi di sini 22,36. Ya, begitu ya. Ini saya contohkan 2 percobaan. Nanti untuk percobaan berikutnya silakan saudara yang mencobakan. Kemudian untuk variasi yang kedua, variasi konstanta pegas, berarti masanya tetap 5 kilo. Ini yang kita variasikan mulai dari 1000, 2000, 2000, dan 3000 ya. Seperti itu. Oke, kita cobakan di Excel-nya. Ini 1000, ini 5 masanya sekarang yang kita masanya tetap ya, variasinya konstanta pegas. Kelihatan dari gambar itu massa ini lebih besar dibandingkan yang percobaan tadi, dan gerakan atau osilasinya lebih lambat. Ya, kita bisa lihat nanti apakah nilai frekuensinya lebih besar atau lebih kecil dari massa yang 1 dan 2 kg tadi. Kita tunggu. Ya, nanti ini bisa langsung saudara cobakan. Ya, supaya tidak penasaran, silakan langsung dicobakan ya. Ya, lambat dia karena masanya lebih besar, 5 kilo, 14,14. Kita entrikan di sini 14,14 seperti itu. Oke, untuk frekuensi konstantanya 2000, kita ganti ini lagi 2000. Enter dulu baru kita klik mulai. Ya, dia berosilasi. Gerakannya semakin lambat sepertinya di sini.
Nanti bisa kita buktikan nih gitu ya, lebih lambat atau ya kalau secara kelihatannya ya lebih lambat dibandingkan yang 1000 Newton per meter tadi. Jadi konstan pegas itu kelenturannya, tingkat kelenturan pegas itu. Ya, atau kalau pada kumparan itu jumlah lilitannya. Ya, 20. 20. Ya, ternyata frekuensinya semakin bertambah ya. 14 menjadi 20. Ini untuk pengambilan datanya. Berikutnya untuk perhitungan, apa yang kita hitung sesuai dengan tujuannya, yaitu adalah nilai T ini. Ya. Bagaimana cara perhitungannya kita lihat untuk bab 3 di sini. Nanti jurnal itu saudara sempurnakan ya. Diisikan datanya lengkap 3 kali percobaan. Ya, di sini perhitungannya kita lihat yang pertama untuk variasi massa beban. Ya, untuk variasi massa beban. Data pertama kita buatkan diketahui amplitudo 10 cm, fase awal 45 derajat, nilai K-nya 1000. Ini tadi massanya 1 kilo, frekuensinya tuliskan di sini berapa. Kemudian T itu berapa besar T? T sama dengan 2pi akar M per K, seperti itu. Dibagi dulu ya M dengan K, baru kita tarik akarnya. Nilai pi, berapakah nilai pi? Nilai pi masih ingat 3,14, seperti itu ya. Begitu seterusnya untuk data kedua dan data ketiga. Bagaimana dengan variasi konstanta pegas? K, berarti nilai M-nya tadi tetap 5 kilo. Yang divariasikan K-nya mulai dari 1000, 2000, dan 3000. Ya. Ya, dientrikan lagi. Dihitung lagi berapa nilai T-nya. T 2pi akar M per K. Seperti itu. Itu data pertama. Lanjutkan data kedua dan data ketiga. Kemudian hasil perhitungan kita itu juga kita hitung nilai rata-ratanya. Kenapa? Karena kita melakukan 3 kali pengulangan ya. Jadi kita hitung rata-ratanya T1 tambah T2 ditambah T3 dibagi T3. Itu untuk variasi massa beban. Untuk variasi konstanta pegas juga kita hitung T rata-ratanya. Oke. Untuk pembahasan, silakan diceritakan kembali deskripsi praktikum. Kemudian bandingkan ya nilai perioda pada variasi massa ya dengan massa ditambah. Bagaimana frekuensinya, bagaimana periodanya. Begitu juga dengan variasi konstanta pegas dengan massa yang sama, konstanta pegasnya ditambahkan, bagaimana dengan frekuensinya dan bagaimana dengan periodanya. Berikan di sana analisis saudara. Menganalisis ini masing-masing orang itu tidak sama. Ya, jadi yang boleh sama adalah perhitungan tadi itu boleh sama. Ya, yang tidak boleh sama adalah pembahasan. Kemudian apalagi yang perlu dibahas nilainya, apakah variasi massa beban itu dengan variasi konstanta itu nilainya sama. Jika sama, berikan analisanya. Jika tidak, juga berikan analisanya. Oke, itulah praktikum kita untuk modul F4, osilasi pegas. Jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing atau langsung ke chat ke WA pribadi saya ya. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan tetaplah di rumah aja ya.
Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.